Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasib Indonesia. Pada video kali ini kita akan melihat isu-isu yang sedang berkembang pada saat ini. Buntut panjang dari kasus ijazah Bapak Jokowi ini menyeret beberapa nama yang dilaporkan. Ada dosen pembimbing Bapak Jokowi yang juga dilaporkan, dan Bapak Mahfud MD yang dilaporkan, hingga Abraham Samad dan Gus Miftah juga memberi komentar soal ijazah Bapak Jokowi. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat videonya berikut ini. Menurut hemat saya, apa yang terjadi terhadap Mas Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan Fadila ini adalah satu bentuk pembungkaman terhadap suara-suara kritis, dan ini sebenarnya melanggar hukum karena kebebasan orang untuk mengeluarkan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Jadi kalau orang paham tentang konstitusi, pemerintah paham tentang konstitusi, maka suara kritik tidak boleh dilawan dengan mengkriminalisasi seseorang lewat laporan ke kepolisian. Jokowi melaporkan dugaan ijazah palsunya ke Polda. Nah, berarti Presiden Jokowi melakukan pembungkaman gitu, Bang? Iya, jadi Presiden Jokowi ini bukan rakyat biasa ya. Dia mantan presiden yang 2 periode. Oleh karena itu dia harus bertindak sebagai seorang negarawan. Tindakan seorang negarawan itu haruslah bisa diteladani, harus bisa dicontoh. Dan tindakannya itu harus memberi nuansa kearifan dan kebijaksanaan. Seharusnya sebagai seorang mantan presiden, tidak elok rasanya Pak Jokowi melaporkan Roy, Rismon, Tifa, dan Fadila. Karena apa yang disampaikan orang-orang ini adalah salah satu bentuk kritik yang membangun, yang konstruktif, bukan pernyataan-pernyataan yang sifatnya destruktif. Jadi kalau pernyataan yang sifatnya destruktif menimbulkan huru-hara, dan huru-hara itu betul terjadi, itu yang bisa dilaporkan. Kalaupun cuma potensi huru-hara itu juga orang nggak boleh dilaporkan. Oleh karena itu menurut saya menghimbau teman saya Pak Jokowi ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporannya. Supaya orang tetap bangga terhadap sikap Pak Jokowi. Karena apa? Mantan pimpinan yang bisa diingat itu ada legasinya. Kalau Pak Jokowi membuat atau meninggalkan legasi yang bagus, maka diingat. Tapi kalau Pak Jokowi meninggalkan legasi yang tidak elok, yang memalukan, maka orang tidak akan pernah mengingatnya. Gitu. Jadi sebaiknya laporan ini tidak dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Ataupun kalau Pak Jokowi bersikeras melanjutkan laporan ini, maka seharusnya, lagi-lagi, seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tidak punya dasar untuk menindaklanjuti laporan ini. Karena pertama saya lihat ya, laporan itu pasal-pasal yang ditujukan itu tidak tepat. Ya, kira-kira seperti itu. Sebagai orang yang lama berkecimpung di dunia hukum dan sebagai orang yang punya latar belakang penegak hukum. Itu. Mohon maaf nih Pak, kalau menurut saya kritik dan tuduhan itu berbeda. Tuduhan kalau tidak benar itu jatuhnya fitnah. Ya kan? Bener nggak sih? Coba menurut kalian gimana? Komen di bawah, oke? Lanjut kita lihat video berikutnya. Kami sangat bangga dengan ijazah kami, gitu. Dan kami sangat terbangga-bangga, gitu. Bukan malah terhina-hina, gitu. Apa ada orang yang lulus susah di atas Gajah Mada yang sangat terkenal, kemudian merasa sehina-hinanya? Kalau kami sebangga-bangganya, Mas Tifa. Bukan gitu konsepnya, Bos. Kasih paham nih, Bang. Lihat video ini. Pak Jokowi bukan merasa terhina bahwa dia alumni UGM, justru dia sangat bangga. Itu yang membuat dia menjadi pada posisi presiden 2 periode, dan ijazah itu yang dipergunakannya yang membuat dia merasa terhina, sehina-hinanya, martabatnya, kehormatannya diserang adalah ketika ijazah yang dia pergunakan, dia peroleh itu
itu dengan sebaik-baiknya itu dia pergunakan untuk menjadi presiden 2 periode dikatakan palsu. Kemudian terus-menerus itu dibangun narasi-narasi seolah-olah Pak Jokowi ini telah menggunakan ijazah itu untuk menjadi wali kota, gubernur, presiden ya, dengan dasar-dasar atau ijazah yang tidak benar. Itu narasi itu di publik menjadi gaduh, itu yang membuat Pak Jokowi menjadi terhina dan melapor, bukan karena beliau alumni UGM. Jangan dibolak-balik Mas Roy. Aduh, gimana ini Pak Roy? Kok dibolak-balik? Oke, lanjut saja video berikutnya. Dosen pembimbing skripsi Jokowi, Insinyur Kasmudjo hingga Rektor UGM Ova Emilia turut dilaporkan terkait polemik dugaan ijazah palsu Jokowi. Tak hanya mereka, tapi juga sejumlah pejabat kampus lainnya digugat ke Pengadilan Negeri Sleman atas dugaan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan ijazah Jokowi. Gugatan tersebut ditetapkan sejak 5 Mei 2025. Ketika dikonfirmasi pada Jumat, 9 Mei 2025, juru bicara PN Sleman Cahyono membenarkan adanya gugatan yang dilayangkan oleh seseorang bernama Insinyur Komarudin dengan alamat law firm di Makassar. Para tergugat ialah Rektor UGM, Profesor Ova Emilia, 4 Wakil Rektor UGM, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Kepala Perpustakaan Fakultas Kehutanan, dosen pembimbing skripsi Presiden Jokowi saat menempuh pendidikan di UGM, Insinyur Kasmudjo. Waduh, kok segitunya ya? Sampai-sampai dosen pembimbing Bapak Jokowi digugat gitu atas dugaan melawan hukum terkait ijazah Bapak Jokowi. Ini yang melawan hukum bagian mana sih? Tolong jelasin dong. Nggak paham aku. Tolong komentar ya supaya aku paham, oke? Lanjut kita video berikutnya. Sidang saya akan menempuh pidana melaporkan Prof Mahfud MD. Dia telah melakukan namanya contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum diadili, dia seolah-olah sebagai hakim mengatakan bahwa gugatan itu ditolak. Ya, karena gugatan saya itu dinilainya wan prestasi. Menurut saya tegas, Mahfud MD lancang. Yang kedua, dia melakukan penghinaan terhadap peradilan dan saya akan menempuh upaya hukum. Nah, upaya hukum karena ini undang-undang ITE ada dua. Teori locus delicti-nya, kalau undang-undang ITE, kebetulan saya kan menulis buku tentang ITE, saya sangat menguasai. Ada teori tentang locus delicti itu berdasarkan uploader dan downloader. Uploader itu berarti di mana Mahfud itu bicara, ya. Downloader itu berarti di mana saya mendengar. Nah, untuk ringan saya bisa laporkan Mahfud itu di Surakarta atau Mahfud MD itu di Jakarta. Jadi tidak boleh seorang guru besar menilai dan memberi penilaian terhadap pengadilan yang belum diperiksa dengan mengatakan itu ditolak. Jelas dia akan mempengaruhi. Kenapa? Karena hakim-hakim itu muridnya. Mahfud tidak sadar itu. Jadi ini membuktikan tadi yang dibilang oleh rekan Andika, saya ini memang ahli pidana dan saya akan sikat Pak Mahfud MD telah melakukan yang saya sebut sebagai contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Pak Mahfud dan siapapun harus diberi pelajaran. Sidang ini masih taraf mediasi, masih kaukus. Kok tiba-tiba dia bisa menilai bahwa gugatan saya ditolak? Nanti semua orang tidak berani gugat. Begitu teman-teman, jadi ini informasi atau katakanlah ini breaking news-nya. Saya akan mempidanakan Mahfud MD. Dia pertama bukan ahli perdata, juga bukan ahli pidana, dia tata negara, tetapi sudah mengomentari dan menjustifikasi gugatan saya ditolak. Itu sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan sebagai seorang akademisi. Ya. Ngeri bos, Pak Mahfud sampai mau dipidanakan bos. Aduh, masalah apa lagi ini bos? Oke, lanjut saja lah ya. Nah, iki apa-apa dicurigai, kayak Pak Jokowi lho dicurigai ijazah palsu iki lho ya ora. Umpama ijazah Pak Jokowi kuwi palsu, kudune wis ora selamat sejak wali kota Solo. Nyatane sampai gubernur, nyatane sampai presiden. Kowe daripada mikir ijazah Pak Jokowi, mbok mikir uripmu dhewe. Aduh, repot men. Dengar tuh ceramah Gus Miftah. Daripada ngurusin ijazah orang lain, lebih baik ngurusi hidup kita sendiri. Betul tuh, dengar tuh. Daripada kita ngurusin orang lain, oke? Lanjut ya. Beliau menyesal karena UGM diacak-acak sendiri oleh alumninya. Ya, jadi begini Pak Bang Roy ya. Kalau ini memang kita tidak expertise untuk ini. Ya. Kita hanya melihat bagaimana prosedurnya itu. Betul. Ya.
Tapi yang jelas kalau Bang Roy mengatakan bahwasannya itu palsu, kita mengatakan asli karena kita berdasarkan satu institusi yang memang luar biasa yang juga adalah Pak Andi, dari jangankan Bapak. Ya. Saya aja dari UGM aja mengatakan ini palsu, Anda bukan dari UGM kok bisa mengatakan asli? Dasarnya Begini, Pak, Bang Roy, saya pegang dasar saya adalah primary evidence. dasar saya adalah inilah institusi besar, ya. Apa? Tidak gampang ya institusi itu menjelek-jelekan ataupun membuka kedoknya juga, Iya. gitu kan? Tidak mungkin. Ya. Justru itu. Apa yang dia lakukan adalah yang kebenaran yang terjadi loh. Ya. Dan itu diakui oleh rektor sendiri, Bu Afi. Ya kan? Bahwa ini ada benar alumni saya. Nama rektornya saya salah. Loh. Profesor Dr. Ova Emilia. Ya. Salah kan? Salah kan masalah, ini kan slip tang. Bang Roy kan sering juga slip tang. PSI dibilang apa tadi kan? Partai. Loh, saya nyebutnya partai sebar ijazah kok. Nah, ya kan PSI. Saya juga bisa katakan Ovi jadi Ova juga boleh kok. Enggak boleh. Kalau itu nama Bisa orang, saja, kan? nama orang enggak boleh salah. Nah, saya slip tang. Error. Saya slip tang. Hukumnya error and Iya, persona. saya slip tang. Oke. oke. Saya minta maaf untuk itu. Terima Tapi kasih. yang jelas itu ya, sebagai institusi itu institusi besar. Iya. Ya, banyak menteri bahkan presiden pun juga alumni dari sana. Iya. Saya bangga. Anak saya alumni UGM. Saya Justru bangga. justru Anak itu. saya lulusan Iya. dari UGM. Tapi mengenai ini, ya saya sangat menyesal sekali. Saya sangat luar biasa bahwasanya diacak-acak sendiri oleh alumninya. Aduh, ini UGM diacak-acak sendiri oleh alumninya. Ya, memang kata-kata itu kayaknya betul juga ya. Lanjut video berikutnya. Roy Suryo menduga ada upaya kriminalisasi terhadap kasus ijazah palsunya Joko Widodo ya, yes ya. Jadi Roy Suryo tidak mau disalahkan. Seharusnya yang paling bersalah itu yaitu orang yang pertama kali mengunggah ijazahnya Pak Jokowi. Begitu menurut Pak Roy Suryo ya. Jadi kalau seandainya nih ya, Roy Suryo punya cita-cita kalau suatu saat bisa bertemu dengan Pak Joko Widodo, Roy Suryo sangat ingin menanyakan, kenapa sih Pak ijazah ini dibiarkan berlarut-larut gitu? Apakah kemudian Pak Joko Widodo sengaja untuk membuat kisruh atau ingin mengadu domba anak bangsa seperti itu? Nah ya, jadi alih-alih untuk memperbaiki segala kesalahan yang sudah terjadi, malah Roy Suryo mengatakan apakah kemudian Pak Joko Widodo dengan sengaja ya membiarkan soal ijazah ini jadi kisruh dan ada upaya adu domba. Aduh. Jatuhnya di sini itu Pak Joko Widodo korban fitnah ya. Lalu kenapa kemudian Roy Suryo punya pikiran kalau Pak Joko Widodo sengaja untuk mengadu domba anak bangsa? Justru yang bertanyakan itu apa tujuan orang mempertanyakan ijazahnya Pak Joko Widodo? Dan menurut hukum ya ini tuh sifatnya cuma in personam ya. Jadi nggak ada efeknya juga buat negara. Jadi siapa yang menuduh, buktiin dong. Jangan malah udah nuduh orang lain lagi. Betul, Itu wise dan tidak dewasa. Oke, terima kasih. Itulah tadi video terakhir kita. Semoga video kali ini dapat memberikan informasi sehingga kita dapat berpikir dengan jernih agar tidak mudah terprovokasi. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.